Baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Veronica Yuliani Minitolo, NIM 2304060120. Sebelum kita melanjut ke materi yang lebih lanjut, di sini kita harus mengetahui apa itu atom. Atom adalah bagian yang paling kecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom merupakan partikel kecil yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan cara biasa. Nah, di sini ada partikel penyusun atom. Mari kita sama-sama melihat tabel di bawah ini. Nomor atom biasa disimbol dengan Z, menunjukkan jumlah proton dalam atom. Yang pertama, untuk atom netral atau tidak bermuatan, jumlah proton bisa disimbol dengan P. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ada teori yang pertama, teori atom Dalton. Yang pertama, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Yang kedua, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Yang ketiga, atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Yang keempat, senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Nah, atom Dalton itu ditunjang oleh dua hukum alam. Oke, yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Massa saat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Menurut teori Dalton nomor 5, tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Akan tetapi, kini ternyata dengan reaksi kimia nuklir, suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. Melalui eksperimennya menggunakan tabung sinar katode. Pertama, menyusun model atom Thomson. Yang kedua, menyempurnakan model atom Dalton. Di sini ada model atom Thomson. Model atom Thomson disusun setelah dirinya menemukan elektron. Sebelumnya, model atom Thomson belum mengatakan adanya inti di dalam atom. Kemudian Ernest Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hal ini diperoleh melalui eksperimennya. Nah, sekarang teori atom yang keempat, teori atom Bohr. Didasarkan pada penelitiannya tentang spektrum garis atom hidrogen. Dengan gambar ini, mari kita sama-sama melihat gambar ini. Elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau kulit yang lebih besar dengan menyerap energi. Elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah atau kulit yang lebih kecil dengan melepas energi. Nah, teori atom modern. Kelemahan dari teori atom Bohr kemudian disempurnakan oleh teori atom modern. Menurut teori atom modern, yang mengelilingi ini ada dalam suatu orbital tertentu. Orbital adalah ruang di mana suatu elektron kemungkinan besar ditemukan. Sekarang kita masuk pada bilangan kuantum. Kita masuk yang pertama, bilangan kuantum utama atau disimbol dengan n kecil. Tabel yang sebelah kiri, bilangan kuantum. Dan tabel di sebelah kanan, jumlah kulit. Kulit K
memiliki nilai n 1 dan L memiliki nilai n. Yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L kecil menunjukkan subkulit yang ditetapkan elektron, ditepati elektron. Di bawah ini ada tabel subkulit dan nilai L. Subkulit S sama dengan nilai L-nya 0. Subkulit P nilai L-nya 1 dan subkulit D nilai L-nya 2. Dan terakhir subkulit F V nilainya 3. Bilangan kuantum magnetik atau kecil menunjukkan orientasi elektron dalam orbital. Hubungan azimut atau L kecil dengan magnetik M. M sama dengan min L, 0, positif L. Hubungan ini juga dapat menentukan jumlah orbital masing-masing subkulit. Satu orbital akan diisi maksimal oleh 2 elektron. Tabel. Nah, di sini kita lihat pada subkulit S, orbitalnya 1 dengan 1. Subkulit P, jumlah orbitalnya sama dengan 3. Berikut jumlah subkulit D, jumlah orbitalnya sama dengan 5. Subkulit F, jumlah orbitalnya sama dengan 7. Dan terakhir, bilangan kuantum spin menunjukkan arah rotasi elektron. Satu orbital diisi oleh maksimal 2 elektron. Satu mengarah ke atas. S sama dengan plus 1/2 atau setengah. Satu lagi mengarah ke bawah, S sama dengan min setengah. Cara penulisan bilangan spin seperti pada gambar. Sini ada sifat keteraturan tabel periodik. Dalam tabel periodik akan ditemukan jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit tertular suatu atom. Secara periodik, jari-jari atom akan cenderung semakin besar dalam suatu golongan dari atas ke bawah. Hal itu disebabkan karena bertambahnya nomor atom serta kulit elektron dalam suatu golongan. Dalam suatu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil, sebagaimana muatan inti efektif. Bertambahnya jumlah proton dalam muatan inti efektifnya, makin besar pula gaya tarik inti terhadap elektron Yang kedua, energi ionisasi. Ionisasi merupakan energi untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Secara periodik, dalam suatu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil dalam suatu periode. Dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Energi ionisasi bergantung pada elektron akan dilepaskan, yakni besar gaya tarik inti terhadap elektron kulit.
Yang ketiga, afinitas elektron. Besarnya energi. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi dari tugas kimia dasar saya. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Jika ada umur panjang, kita kembali berjumpa lagi. Dadah, selamat sore.